Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamd anta qiyamus samawati wal ard wa ma fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara jemaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kita bisa hadir di tempat ini guna kajian Al-Qur'an secara lafaziyah dan juga tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Abasa ayat 17 sampai dengan 31. Seperti biasa kita sebelum membahasnya kita baca dulu ayatnya secara bersama-sama. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم مآته فأكبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه فلم يضطر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أنا شبعنا الماء شبعا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وإنبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah rekan-rekan, kita lanjutkan pada surah Abasa ayat 17. Ayat 17 ini dimulai dengan kutilah. Ini berasal dari akar kata qatalah yang bermakna membunuh, berjuang, bertarung. Di sini dengan adanya huruf baris dhamma menunjukkan pasif. Jadi yang cocok di sini maknanya binasalah atau celakalah. Ya. Celakalah atau binasalah al-insanu, manusia.
Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam bahasa Arab itu ya seringkali kata kerjanya mendahului subjeknya. Ya. Jadi celakalah manusia. Ma apa akbarahu, apa yang dia ingkari, ya diingkarinya. Jadi hu di sini menunjukkan nyah, ya. Apa yang dia ingkarinya. Min ayyi, ini ayat berikutnya menyuruh manusia berpikir. Min ayyi syai'in, dari apakah, ya dari sesuatu apakah, khalaqahu, Allah menciptakannya, ya min nutfati. Jadi jawab juga pada ayat berikutnya, dari nutfah, saripati. Saripati apa yang dimakan oleh ayahanda, itu saripati. Min nutfati khalaqahu. Jadi itulah sperma, ya, sperma, nutfah. Min nutfati khalaqahu, dari nutfah yang dia ciptakan. Kemudian faqaddarahu, kemudian dia menentukan. Jadi dia ciptakan sudah ditentukan tentang nasibnya, ya, di saat hidup di dunia. Faqaddarahu, iya. Summa, kemudian summas sabilah, jalan, ya, jalan dari awal diciptakan janin itu. Summas sabilah, jalannya, yassarahu, dimudahkan. Artinya dia keluar dari rahim ibunda dimudahkan keluarnya, ini secara umum. Kemudian dalam hidupnya juga dimudahkan, disediakan udara, air, apa semua itu. Kemudian akan sampai pada summa amatahu, mati dia. Nah, ini ketentuan Allah, tidak ada yang hidup selama-lamanya. Kemudian mati, fakbarahu, dan menguburkannya. Di sini subjeknya adalah Allah, dalam artian Allah memerintahkan manusia fardu kifayah untuk menguburkannya. Jadi kalau mati maka dikuburkan. Dikuburkan saat itu berakhirlah kegiatannya, tinggal menerima hasilnya. Jadi kita bersyukur ini hidup saat ini kesempatan untuk berbuat, karena kalau sudah sampai pada kematian dikubur, sudah tidak ada lagi upaya, tinggal menerima hasil. Summa, kemudian idza, apabila sya'ah, apabila dia menghendaki, ansyarahu, menghidupkannya kembali. Jadi kalau Allah menghendaki, menghidupkannya kembali. Dan memang diberitakan dalam Al-Quran, di ayat lain, bahwa memang akan dibangkitkan kembali. Nah, itu sesuai kehendak Allah, ya. Kalla, jangan sekali-sekali. Siapa yang dilarang? Lamma, yang belum. Lamma itu belum. Yaqdi, ya, lamma yaqdi, yang belum melakukan ma, apa, amarahu, yang diperintahkan. Ya, jadi itu jangan sekali-sekali tidak melakukan apa yang diperintahkan, maksudnya begitu, ya. Tapi ini dengan gaya bahasa Al-Quran, jangan sekali-kali yang belum melakukan apa yang diperintahkan, ya. Kemudian falyanzur, maka hendaklah melihat. Siapa? Al-insanu, maka hendaklah manusia itu melihat ila, pada ila ta'ami, pada makanannya, pada bahan makanannya. Jadi ayat ini menyuruh kita berpikir apa-apa yang kita konsumsi, ya. Annah, bahwasanya sebab nal ma'ah, menurunkan, ya, ya, apa yang diturunkan, ma'ah, air, sabban, tercurah. Ini kalau kita kaji lagi dalam tafsir, ya, ini akan lebih luas lagi. Kenapa hujan itu turun menjadi titik-titik, tidak sekaligus tercurah seperti ember, ya. Ini ada hikmah. Dengan titik-titik itu akan terjadi perimbangan sehingga jatuh tidak membahayakan. Kemudian summa, kemudian sakakna. Nah, ini kan berbicara tentang makanan. Sakakna itu membelah
membelah saknal ardam, membelah tanah. Artinya begini, kalau tumbuh itu biji kan membelah tanah. Kita sudah pernah bahas di sini, keterbelahan adalah akhir dari sesuatu sekaligus awal sesuatu. Jadi dalam keterbelahan ada rahasia, ya. Kemudian membelah tanah dengan keterbelahan, sakar. Jadi dari kata kerja menjadi kata benda, sama-sama soal kap kata dasarnya. Panbatna, maka kami menumbuhkan. Di sini Allah memakai nun, ya, tidak memakai alif. Kalau alif itu sendiri, artinya ada partisipasi sang hamba menanam, itu bukan. Makanya dia pakai nun. Kami menumbuhkan piha, di tanah itu di dalamnya habban, biji-bijian, ya, biji-bijian. Kemudian wainaban ini anggur, ya, anggur. Wainaban, anggur. Wakadban, dan sayur-sayuran, ya, sayur-sayuran. Inilah ragam makanan, ya, yang Allah sediakan, memudahkan jalannya untuk hidup, yaitu. Kemudian wazaitunan, zaitun ini kan suatu buah yang luar biasa manfaatnya untuk daerah Timur Tengah. Ini zaitun ini adalah representasi buah dari pohon keras, sedangkan nahlan, kurma, representasi dari buah dari jenis palam. Itu, ya, jenis palam, ya. Kemudian wahada'iqah, dan kebun-kebun, ya, wahada'iqah, gulban, kebun-kebun yang subur, ya, ada subur. Nah, inilah sumber-sumber makanan kita. Kemudian wapakihatan dan buah-buahan, wapakihatan wa'aban. Ini aban ini adalah rumput. Kita sebenarnya pemakan rumput ini, karena padi, jagung, gandum itu jenis rumput. Jadi binatang juga makan rumput, hanya manusia lebih berkualitas diolah. Kalau binatang langsung dimakan rumputnya, kalau kita tidak diolah, tapi sama-sama pemakan rumput. Kemudian mataan, suatu kenikmatan, suatu karunia, satu kenikmatan atau suatu pemberian kenikmatan, mataan lakum, bagi kamu, bagi kalian, wali an'amikum, dan juga binatang ternakmu. Jadi kalian makan dari rumput, binatang ternakmu juga begitu. Ya, sampai di situ dulu, karena kajian berikutnya akan sekuennya itu ke hari kiamat itu. Ya, jadi sampai di sini dulu kita punya pembahasan dan bisa kita kaji lebih lanjut dalam pemaknaan secara tafsiriyah. Kita saling berbagi, dan yang paling penting sebenarnya adalah kita bisa mengamalkannya atau menjadi tazkirah untuk kita hidup senantiasa mengingat karunia Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.